7. Arsitektur karya Ridwan Kamil yang jadi mahakarya dunia. Masih ingat soal Masjid Al-Safar yang dituduh mengandung simbol Illuminati? Nah, itu adalah salah satu karya Ridwan Kamil dari sederet karya lainnya. Sebelum terjun menjadi seorang pejabat publik, Ridwan Kamil memang telah menjadi seorang arsitektur cukup lama. Karya Ridwan Kamil tak hanya berada di Indonesia, namun tersebar hingga benua Asia bahkan benua Eropa. Lebih membanggakan lagi, karya Ridwan Kamil pun banyak yang diakui dunia dan mendapatkan penghargaan bergengsi berskala internasional. Di bawah ini kita akan menyaksikan arsitektur karya Ridwan Kamil yang dianggap sebagai mahakarya dunia. Apa saja? Simak 7 karya Ridwan Kamil berikut ini. 1. Rumah Botol Ridwan Kamil. Rumah Botol Ridwan Kamil sebagai hunian pribadinya, bukanlah sekedar hunian biasa karena mengandung unsur-unsur arsitektur yang luar biasa. Bangunan yang dibuat dari tumpukan botol bekas ini bahkan mendapatkan penghargaan Green Design Award dari Asia Building Construction Information (BCI) pada 2009. Konsep rumah botol Ridwan Kamil sendiri yaitu courtyard house dan dibangun dengan konstruksi yang terbuat dari 300.000 lebih botol bekas. 2. Masjid Al-Safar. Masjid Al-Safar belakangan viral karena disebut oleh seorang ustaz berinisial RB sebagai masjid yang memuat simbol Illuminati. Nah, Ridwan Kamil sebagai arsitek Masjid Al-Safar pun disalahkan dan dianggap merusak citra sebuah tempat ibadah yang sakral. Padahal, tempat ibadah ini sangat megah dan indah, bahkan menjadi yang terbesar di Indonesia dengan luas area sebesar 6.000 meter persegi dan berkapasitas 1.200 jemaah. 3. Masjid Al-Irsyad. Anda tentu sudah tahu dong dengan Masjid Al-Irsyad yang dibangun di kawasan Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat ini. Masjid Al-Irsyad yang dirancang oleh Ridwan Kamil ini dibangun sejak tahun 2009 dan diresmikan pada tanggal 27 Agustus tahun 2010 silam. Keunikan masjid ini dapat dilihat dari bentuknya yang serupa Ka'bah dengan desain interior yang sangat unik apalagi ditambah pengaturan ventilasinya sangat baik. 4. Museum Tsunami Aceh. Museum Tsunami Aceh dibangun sebagai sebuah monumen untuk memperingati peristiwa tsunami Aceh paling tragis pada 2004 lalu. Bangunan berluas 2.500 meter persegi dan berjumlah 4 lantai ini dihiasi ukiran geometris yang sangat menakjubkan pada dinding lengkungnya. Ridwan Kamil bahkan menuliskan daftar korban di dinding Museum Tsunami Aceh serta simulasi, foto-foto, hingga diorama untuk mengilustrasikan peristiwa tersebut. 5. Marina Bay Waterfront Master Plan. Marina Bay Waterfront menjadi salah satu karya Ridwan Kamil yang berada di luar Indonesia, tepatnya di Singapura. Sesuai dengan tulisannya di kolom The Jakarta Post, proyek Marina Bay Waterfront Master Plan merupakan salah satu proyek besar yang melibatkan dirinya. Tentu ini menjadi sebuah kebanggaan tak hanya bagi Ridwan Kamil namun juga bagi seluruh warga Indonesia. 6. Ningbo New Town, Tiongkok. Ningbo New Town merupakan sebuah rancangan kota baru yang prestisius dan modern dan dianggap sebagai salah satu kota masa depan. Menurut Ridwan Kamil, ia telah merancang desain kota ini sejak lama yaitu dari tahun 2002 dan pembangunannya baru selesai pada tahun 2016. 7. Beijing Finance Street. Terakhir, ada Beijing Finance Street yang juga dirancang oleh Ridwan Kamil sejak tahun 2003. Meskipun begitu, rancangan yang dibuat oleh RK sejak tahun 2003 ini baru bisa rampung pada tahun 2008 karena berbagai hal. Lewat rancangan ini, RK menyebut bahwa ia ingin mengubah kota Beijing menjadi lebih manusiawi. Salah satunya dengan membuat ruang terbuka hijau di tengahnya. Semoga ini bisa menambah pengetahuan kita ya sob. Terus dukung channel ini ya sob, dengan cara subscribe dan klik tombol lonceng agar channel ini bisa berkembang dan selalu memberikan informasi dan fakta yang tentunya bisa menambah wawasan kita. See you next video sob.